إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang mana pada kesempatan Jumat hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya adalah nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dengan dua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semua yang dikumpulkan di tempat ini dikelompokkan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, qudwah umat manusia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Tentu saja dimaksud bukan mereka hanya sekedar mengaku Islam, tapi ketika mereka menyatakan keislamannya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah. Tidak hanya sekedar identitas, tidak hanya sekedar pengakuan, tapi betul-betul loyal. Loyal untuk menghidupkan sunnahnya, loyal menegakkan syariatnya, dan loyal pula untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya hingga Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita di muka bumi ini, hamba-hamba Allah di muka bumi ini, termasuk manusia di dalamnya. Pastinya ada tujuan. Dan Allah menciptakan manusia dan jin, tujuan utamanya adalah ibadah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tentu saja maksudnya ibadah bukan hanya sekedar ritual. Bagaimana mungkin kita hidup hanya untuk sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, doa. Karena itu para ulama membagi dua ibadah. Ada yang bersifat
terutama sholat 5 waktu. Demikian juga ibadah mahdoh yang seringkali kita lakukan setiap tahun, berpuasa di bulan Ramadan. Sebenarnya ini adalah ibadah yang akan menghubungkan kita secara vertikal kepada Allah dan juga secara horizontal kepada sama manusia. Contoh konkretnya adalah ibadah puasa. Setiap Ramadan kita diperintahkan Allah berpuasa 1 bulan penuh. Tentu saja bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Kalau hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja dan tidak mewujudkan rasa lapar kita sebagai orang yang peduli kepada sesama, maka Nabi pun mengatakan kami sha'imin laisa lahum min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa yang tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Karena itu seyogyanya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, mestinya kita merasakan betapa pilunya, betapa sakitnya, betapa penderitaan yang dialami begitu luar biasa bagi mereka yang sulit makan, sulit minum. Mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman sebagaimana layaknya kita ada di tempat kita ini. Saudara kita di Gaza, saudara kita di Palestina, hari ini mereka sulit mendapatkan makanan, mereka sulit mendapatkan minuman, bahkan mereka tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah mereka hancur, masjid, gereja juga hancur, rumah sakit bahkan hancur pula. Apalagi sekolah-sekolah mereka semua rata dengan tanah. Luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Gaza di Palestina kali ini adalah bentuk peringatan buat kita. Apakah kita peduli kepada mereka? Jangan sampai puasa kita yang kita lakukan setiap tahun di bulan Ramadan tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja, karena kita tidak peduli dengan sesama, terutama saudara kita sama mukmin. Bahkan Nabi mengatakan, la yahtamil ambil mukmin falisa minhu. Siapa yang tidak peduli dengan saudara yang sama mukmin, maka dia bukan kelompok orang-orang beriman. Ma la yahtamil ambil mukmin falisa minhu. Siapa yang gak peduli dengan urusan sesama mukmin, sama orang-orang beriman di tempat lain, dia gak mau tahu urusan mereka, dia hanya ingin mengatakan, loh kita cukup punya negara kita saja ini perhatikan. Padahal saudara dalam pandangan Islam tidak diikat dengan wilayah. Innamal mu'minuna ikhwah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia saudara kita, dia famili kita. Bahkan orang yang senegara sekalipun, bahkan sekeluarga sekalipun, bisa jadi dia bukan keluarga kita karena iman yang berbeda. Dia akan berpisah besok yaumil kiamat antara masuk surga atau masuk neraka. Bagi orang yang beriman, jaminnya adalah surga, dan bagi orang yang kufur, jaminnya adalah neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun orang musyrik, tempatnya di neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah termasuk orang yang terbaik. Mereka akan menghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini satu poin, ibadah puasa yang kita lakukan secara ritual mestinya mendorong kita untuk soleh secara horizontal, secara sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk Allah yang lain. Hari ini Palestina belum merdeka, dan ternyata tidak sedikit kaum muslimin tidak peduli dengan sesama mukmin yang lain. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak demikian. Karena puasa itu berbanding lurus dengan seberapa besar kita punya peduli, rasa empati kepada sesama mukmin, bahkan sesama manusia di tempat lain. Yang pertama, yang kedua, ibadah salat. Ibadah salat yang kita
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat fawailul lil musalli. Maka celakalah orang-orang yang salat. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana orang yang salat itu bisa celaka? Buat apa kalau itu salat? Bukan begitu memahaminya. Orang yang salat aja bisa celaka, apalagi yang tidak salat. Orang yang tidak salat, Allah ancam. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Allah bertanya pada penghuni neraka saqar. Mereka berkata, qalu, dan mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Lalu apa yang dimaksud dengan fawailul musallin? Allah melanjutkan ayatnya. Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka sholat, tapi lalai dengan sholat. Bisa jadi karena kurang khusyuknya atau tidak khusyuknya sholat. Karena Allah menginginkan sholat yang benar adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk sholatnya. Dan Imam Al-Ghazali ketika memahami tentang khusyuk sholat, beliau berkata, kalau Anda ingin melihat orang yang khusyuk sholat, maka perhatikan sholatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Banyak orang berpikir sholat itu hanya diawali takbir, diakhiri salam. Tapi beliau mengatakan kalau Anda ingin melihat orang yang khusyuk sholatnya, perhatikan sholatnya dari salam ke takbir, bukan dari takbir ke salam. Sehari semalam kita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sampai ketemu zuhur lagi. Maka pastikan kalau kita menutup sholat dengan salam di waktu zuhur ini, bagaimana kehidupan kita sampai ketemu takbir di waktu asar yang akan datang. Demikian juga ketika kita sholat asar, kita mengakhirkan sholat untuk ucapan salam, bagaimana kehidupan kita antara salam di waktu asar sampai ketemu takbir di waktu maghrib dan seterusnya. Kalau sholat kita tidak mencerminkan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka dia tidak termasuk orang yang khusyuk. Karena Allah menegaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh yang sholat itu harus mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maknanya nggak boleh kita biarkan ada kekejian dan kemungkaran di masyarakat kita, di lingkungan kita, di negara kita. Ada kecurangan, ada kemunafikan, ada kezaliman yang mengundang banyak bencana dan musibah. Nggak boleh kita biarkan, harus kita cegah. Ini esensi dari ibadah sholat kita. Harus perhatian kepada orang lain. Bukankah kita menutup sholat dengan ucapan salam ke kanan ke kiri? Maknanya kita selamatkan mereka dari azab Allah. Apakah tetangga kita, keluarga kita, atau masyarakat kita, bahkan negeri kita. Jangan sampai di antara saudara kita yang sebangsa setanah air mereka dijebloskan ke neraka karena kita tidak mau menyelamatkan mereka untuk beriman kepada Allah. Lalu kemudian Allah tegaskan pula bahwa salat itu harus ditegakkan. Aqimus salat, tegakkan salat, bukan hanya sekedar dikerjakan. Maka baginda Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mengatakan, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang melalaikannya faqad haddamad-din, maka sungguh dia menjadi perusak agama. Jadi orang yang merusak agama itu orang yang tidak menerapkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Maka muslimin, kita ada di masjid, ada di musola, ketika ada panggilan azan dikumandangkan. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita hadir ke masjid, kita hadir ke musola untuk sholat. Lalu kemudian muadzin itu mengumandangkan iqamah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Yang pertama kita lakukan bukan takbir. Yang kita pertama lakukan bukan menyusun barisan. Yang pertama kita lakukan bukan niat. Tapi yang pertama kita lakukan adalah memilih imam. Baru imam itu akan takbir, makmum akan takbir. Imam akan menyusun barisan, meluruskan barisan saum sufa, di mana imam akan menuntut makmumnya untuk taat dan patuh kepada Allah. Apa maknanya? Mestinya hidup kita begitu. Baru saja kita lewati pilkada, pemilihan kepala daerah. Ini bukan tidak ada syariatnya. Kalau dalam sholat aja kita diperintahkan, kita diajarkan yang utama, yang pertama adalah memilih imam, maka mestinya umat Islam kemarin tidak boleh golput. Tidak boleh. Karena itu ulama tahun 2020, 2009, tahun 2009 mengeluarkan fatwa haram hukumnya golput. Sayang, sejuta kali sayang. Golput di negara kita ini mencapai angka 47%. Masih banyak orang Islam yang tidak mau memilih pemimpin. Pada negara telah memfasilitasi, negara telah memberikan keluasan untuk rakyatnya. Dana begitu besar dikeluarkan, tapi rakyat tidak mengerti. Padahal agama mengajarkan kita untuk memilih pemimpin. Maka solusi ini menjadi perhatian buat kita. Dan terakhir, para muslimin rahimahullah, semua amaliyah ibadah kita yang ritual maupun non ritual adalah dalam rangka mewujudkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau benar-benar kalian bertakwa, mestinya kalian pandai untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Bukan ngasal, bukan hanya sekedar popularitas, tapi betul-betul selektif. Inilah furqan sebenarnya. Kalau ternyata furqan itu tidak diberikan kepada kita, berarti ketakwaan itu masih jauh. Kalau takwa masih jauh, jangan menyalahkan ketika bencana musibah itu menimpa negeri kita. Karena jika kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka bencana akan Allah turunkan. Namun sebaliknya, jika iman dan takwa itu kita wujudkan, maka keberkahan itu Allah akan berikan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan limpahkan keberkahan dari langit dan berkah dari bumi. Dan kita saksikan kemarin bencana cukup luar biasa. Bisa jadi karena walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada yang mengatakan bisa jadi ujian, betul. Tapi bisa jadi juga merupakan azab dari Allah kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya khutbah singkat ini akan menggugah buat kita. Jangan cuma bangga, puas dengan ibadah ritual kita, tapi mari kita wujudkan ibadah ritual kita untuk menjadi ibadah yang non ritual dengan baik. Soleh secara pribadi, soleh secara sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حاط بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في بلادنا، في بلاد المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.